In Dr. Tobi Ghazali MAG. Yang terhormat Ketua Asosiasi Akidah dan Filsafat Islam, Dr. Khalid Al-Walid MAG. Yang terhormat narasumber Profesor Dr. Andes Pernafnis Hussein. Yang kami hormati jajaran dosen Fakultas Usuluddin, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Saya Maratun Saleha pada kesempatan hari ini bertindak sebagai MC. Mohon izin untuk memandu acara pada kesempatan kali ini. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, hiburan. Yang keenam, materi. Yang ketujuh, tanya jawab. Yang kedelapan, doa. Yang kesembilan, dokumentasi. Dan terakhir, penutup. Dengan mengucap syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah acara seminar filsafat manusia dengan tema menjawab problem filosofis manusia berawal dari kera dan berakhir dalam kematian pada hari ini tanggal 22 Juni 2023 dimulai. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Siti Aina Meliasari. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Asari. Pak suruh duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وما يود الذين كفروا لو كانوا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم آمنوا فسوف يعلمون وما لنا ودا إذا هم يفعلون ما تسبق من أمة بيت أجلها وما يستطيعون وقالوا يا أيها إلى عليهم لو من في كثير من الصادقين ما ننزل الملائكة قياما كانوا يذمون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أتيك في
إشياع وأول ولقد أرسلنا قبلك في إشياع الأولين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Bapak Dr. Aktobi Ghazali MAG, serta jajaran dosen Fakultas Usuluddin. Serta hadirin yang berbahagia, mari kita simak bersama sambutan pertama oleh Ketua Panitia Seminar Nasional Filsafat Manusia, Muhammad Malik Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kami hormati Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Profesor Asef Saifuddin Jahari, PhD beserta jajarannya. Yang sama-sama kami hormati Dekan Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Profesor Ismatul Robi, PhD beserta jajarannya. Yang sama-sama kami hormati Kaprodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Dr. Aktobi Ghazali MAG beserta jajarannya. Serta yang sama-sama kami hormati juga Ketua STI Sadra sekaligus Ketua Asosiasi Akidah Filsafat Islam, Bapak Dr. Khalid Al-Walid MAG, serta Bapak Ibu dosen sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menghadiri acara seminar pada hari ini. Kedua juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bahu-membahu untuk tegak berdirinya acara pada hari ini. Kami ucapkan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam terselenggaranya acara pada hari ini. Harapan kami semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, agar terbentuknya khazanah intelektual untuk kita semua, khususnya dalam kajian filsafat manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua oleh Bapak Dr. Khalid Al-Walid MAG selaku Ketua Asosiasi Akidah dan Filsafat Islam sekaligus dosen Filsafat Manusia. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya yang sangat-sangat saya hormati, guru saya Profesor Dr. Zainul Kamal yang menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Ya, demikian yang sama-sama kita hormati dan hadir bersama kita Profesor Dr. Franz Magnus Seno atau Romo Magnus yang biasa kita kenal dan sudah sangat kita kenal, yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Usuluddin Profesor Ismatul Robi, dan juga pada saat ini diwakili oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Profesor Dr. Media Zainul Bahri, dan juga banyak Bapak Kaprodi, Pak Dr.
Tobi Ghazali, juga para dosen yang saya muliakan, dan anak-anakku semua yang saya cintai, yang cantik dan ganteng-ganteng. Ini dimulai sebenarnya dari kuliah kami tentang filsafat manusia, dan anak-anak tadinya mengajak atau menawarkan gimana Pak kalau kita tutup kuliah kita itu dengan mengundang dosen tamu, dan awalnya yang mau diundang itu Habib Ja'far. Kayaknya nggak tahu di mata mahasiswa kita demikian ya, masuk jauh ke dalam hati mereka. Tapi sayangnya karena haji tidak bisa hadir, jadi kita minta kemudian guru filsafat di Indonesia, Profesor Dr. Frans Magnus Suseno. Dan alhamdulillah beliau bersedia untuk hadir bersama kita. Dan ini memang satu hal yang selalu kita diskusikan tentang manusia ini. Adanya mata kuliah filsafat manusia ini untuk menjelaskan banyak misteri tentang manusia. Kita sendiri sebagai manusia masih belum memahami diri kita sebagai manusia. Para filosof-filosof muslim juga menjelaskan banyak hal tentang manusia sebagai makhluk yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, para malaikat pun ketika Tuhan ingin menciptakan manusia, para malaikat pun bertanya, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini pertanyaan yang menggugah para malaikat tentang makhluk yang bernama manusia ini. Padahal manusia di Rasail Ikhwanus Sofa digambarkan dengan sangat apik tentang konstruk manusia ini. Di Rasail itu digambarkan bahwa manusia ini merupakan lokus bagi tajalinya seluruh nama-nama Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan wa'allama Adam ismahul, kami ajarkan seluruh nama kami kepada Adam. Dan seluruh bagian dari diri manusia pada intinya adalah ekstrak dari seluruh alam semesta ini. Sehingga dalam tasawuf ada pembagian, ada mikrokosmos dan makrokosmos, ada alam shogir, ada alam kabir. Nah, ungkapan menarik dari Rasail itu menggambarkan bahwa apapun yang ada di luar itu ada pada diri manusia. Depannya manusia timur, belakangnya adalah barat. Kanannya selatan, kirinya adalah utara. Bagian tubuh manusia yang tumbuhi rambut itu bagaikan ladang yang subur, ditumbuhi beragam pepohonan. Bagian tubuh manusia yang ditumbuhi rambut yang tipis itu bagaikan rumputan. Bagian tubuh manusia yang tidak ditumbuhi rambut itu bagaikan Sahara yang gersang. Tulang-tulang manusia itu adalah materi keras yang ada di alam semesta ini. Urat-urat darahnya itu adalah sungai-sungai yang mengalir dan muaranya adalah jantung manusia. Kebahagiaan manusia itu adalah purnamanya rembulan, teriakan manusia adalah halilintar, dan kesedihannya adalah gulitanya malam. Itu satu ekspresi yang sangat luar biasa. Derasal Ikhwan Sofa yang menggambarkan manusia. Dan pada kesempatan ini kita akan banyak berinteraksi dengan guru kita semua, Profesor Dr. Frans Magnus Suseno. Terima kasih pada anak-anakku semua yang menghadirkan seminar nasional pada hari ini, dan juga terima kasih kepada pihak fakultas yang menyambut baik ide ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga oleh Bapak Dr. Aktobi Ghazali MAG selaku Ketua Program Studi Akidah dan Filsafat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Dekan Fakultas Usuluddin yang dalam hal ini diwakili oleh Wadik 1 Bapak Profesor Dr. Media Zainul Bahri. Yang sama-sama kita hormati Ketua AAFI, Asosiasi Akidah Filsafat Islam, Bapak Dr. Khalid Al-Walid. Yang sama-sama kita hormati juga
para guru besar yang berkenan hadir pada saat ini. Ada Profesor Dr. Zainul Kamal MA, ada Profesor Dr. Minurdin. Pak Amin, kami mohon dengan hormat sedianya ke depan. Kemudian kita juga dihadiri juga oleh Bapak Dr. Moksid Ghazali. Terima kasih sudah berkenan hadir. Mantan Wadik 3 ya, Bapak Dr. Edwin Syarif. Alhamdulillah beliau juga hadir, artinya sangat mencintai kita sebagai mahasiswa ya. Dan terlebih narasumber ya, Bapak Profesor Dr. Frans Bagni Suseno, selaku guru besar di Sekolah Tinggi Filsafat Tiarkara, serta adik-adik mahasiswa, terkhusus akidah filsafat yang hadir pada hari ini, juga mahasiswa Usuluddin pada umumnya dan mungkin mahasiswa yang lain ya, yang hadir pada saat ini. Selanjutnya saya mengaturkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan sedikit saja tentang acara ini. Saya melihat tertulis di sini adalah seminar filsafat manusia yang diinisiasi oleh mahasiswa akidah filsafat angkatan 2020 ya. Berarti sekarang semester 6. Ya. Bekerja sama dengan AFI ya, dan juga Hermeneuta ya. Itu kelompok diskusi ya ini ya, kelompok diskusi di Fakultas Usuluddin yang pada hari ini menyelenggarakan acara ini. Saya secara pribadi dari Prodi juga mengaturkan terima kasih atas inisiasi dan kreativitasnya. Dan ini tentunya bisa menjadikan media kita untuk semakin mengembangkan akademik di Fakultas Usuluddin ini. Tema ini menurut saya memang sangat menarik ya, menjawab problem filosofis. Manusia berawal dari kera dan berakhir dalam kematian. Ini judulnya sangat seksi kata para komentator, biasanya begitu ya. Judul ini memang sangat menarik untuk dibahas ya, karena ketika orang melihat atau mendengar kata manusia berawal dari kera, ini paling tidak mendapat respon yang sangat luar biasa, terutama dari para agamawan ya. Para agamawan yang jelas di dalam agama itu tidak dinyatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Ini dimungkinkan setidaknya ada 4 respon ya dalam respon isu ini, yang sebenarnya konteksnya adalah biologis ya. Jadi konteksnya adalah ilmu biologi mikro ya, yang dipelopori oleh Charles Darwin. Jadi apakah nanti penjelasan manusia berasal dari kera ini akan dijelaskan perspektif biologi atau perspektif filosofis, dan bagaimana penjelasan itu apakah memadai? Nah, tentunya ini akan baik. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan ini, acara ini terdapat banyak terima kasih. Semoga FO semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan terakhir oleh Bapak Profesor Dr. Media Zainul Bahri selaku perwakilan Dekan Fakultas Usuluddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu dihormati kami, selamat datang yang kami hormati para dosen Fakultas Usuluddin, Dr. Aman, Dr. Edwin Syarif, Dr. Abdul Moksid Ghazali,
Dr. Tim Rahmati, Ibu Lispa, Dr. Antoni Ghazali, dan mungkin ada dosen lain yang walaupun saya sudah pakai kacamata belum kelihatan. Mohon maaf. Himpunan mahasiswa Akidah dan Filsafat Islam, kemudian Asosiasi Filsafat Islam, dan teman-teman mahasiswa Fakultas Usuluddin yang saya cintai. Alhamdulillah pagi ini kita kedatangan tamu istimewa, salah satu pegawai filsafat di Indonesia, Profesor Dr. Magdi Suseno yang biasa kita panggil Romo Magdis. Saya terakhir ketemu dengan Romo Magdis itu tahun 2018 di Hauptbahnhof Bonn. Ya, waktu Romo Magdis menengok adiknya yang meninggal di Bonn, ya. Saya di stasiun kereta jam 2 siang gitu. Saya lihat kok seperti ada yang saya kenal gitu. Lalu saya sapa, Romo Magdis. Dan beliau itu sedang memimpin doa misa arwah untuk adiknya yang meninggal di Bonn dan akan pergi ke Hamburg pada waktu itu jam 2 siang. Saya memperkenalkan diri bahwa saya adalah murid Pak Kausar Azhari Nur. Lalu kemudian Romo Magdis juga beberapa kali memberitahu saya satu Tuhan banyak agama. Terima kasih dan mohon maaf atas buku itu. Saya tidak bermaksud menyamakan sebuah agama, dan Romo Magdis selalu mengkritik buku itu bahwa saya hanya mau melihat dari sisi aspek esoterik dan eksoterik. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang saya cintai, pagi ini kita akan mendiskusikan salah satu tradisi filsafat atau berpikir filosofis yang menjadi salah satu trademark atau benchmark Fakultas Usuluddin. Jadi mahasiswa Usuluddin itu selain mengkaji tafsir, mengkaji hadis, juga punya tradisi yang kuat Romo Magdis dalam tradisi berpikir filosofis, tradisi filsafat. Dan inilah Fakultas Usuluddin melahirkan banyak pemikir yang karena salah satu subjeknya adalah pemikiran-pemikiran filosofis atau tradisi filosofis. Kalau kita lihat sejak Al-Kindi misalnya, itu berarti, atau Ibnu Sina, itu berarti tradisi filsafat dalam Islam itu sudah lebih dari 1000 tahun di dunia Islam. Kalau lihat dari Ibn Rushd, ini sudah 1000 tahun, kurang dari 1000 tahun. Jadi sudah lama sekali tradisi filosofis dalam agama Islam. Nah, Ibn Rushd itu meyakini bahwa tidak ada pertentangan antara wahyu dengan filsafat. Jadi bagi Ibn Rushd hanya ada satu kebenaran, tetapi dengan dua cara, yaitu melalui wahyu, cara teologis, dan yang kedua adalah dengan filsafat. Jadi filsafat dengan wahyu tidak bertentangan, tapi adalah dua cara dalam memahami satu kebenaran dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi beberapa filosof menganggap bahwa ada pertentangan antara syariat yang dipahami oleh ulama dengan filsafat. Karena itu dulu ketika saya belajar filsafat dengan Prof. Jainun mengajari kami al-ulama dan syariah. Jadi ulama-ulama syariat itu telah mengotori syariat dan filosoflah yang membersihkan. Nah, itu menurut saya menarik. Itu sama dengan ungkapan negeri kita itu dikotori oleh politik. Isilah yang membersihkan, kira-kira begitu. Karena itu sebagai pimpinan fakultas saya mengucapkan sangat senang sekali dengan kehadiran tamu kita pada pagi ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar sampai selesai, dan tentu saja kami berharap mahasiswa dapat mengambil banyak pengetahuan atau ilmu atau informasi dari kuliah umum pada pagi ini. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, apakah dari sisi penyambutan, servis, dan lain-lain. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mematuhi acara spesial performance oleh saudara Indah Zanuti. Jadi kan langsung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lagi teman-teman. Yang saya hormati segenap guru, dosen dan sivitas akademik. Tanpa mengurangi efisiensi waktu, mungkin langsung saja ya. Kalau tadi mungkin satu lagu itu dikhususkan untuk mengisi kekosongan, maka lagu yang ini saya khususkan untuk menggugurkan kewajiban. Judul lagunya Kompak, mungkin teman-teman tahu. Nah, kalau tahu kita nyanyi bareng-bareng ya. Bisa jalan ini seindah kembali. Lagi. Mohon perhatian, Saudara Idan. Kami mendapat request dari Prof. Zainun agar Saudara Idan menyanyikan lagu Ebit GAD.
Kami ucapkan terima kasih atas penampilan spesialnya kepada Saudara Ida. Hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Romo Franseno. Beliau merupakan guru besar Sekolah Tinggi Filsafat Triyakara. Pemaparan materi kali ini akan dipandu oleh Bapak Tamamul Imam yang merupakan dosen di Fakultas Akidah dan Filsafat Islam UI Jakarta. Kepada moderator dan pemateri dipersilakan. Ya, mohon izin Prof, Bapak Ibu dosen. Ini model serius ya, jangan minta saya bercanda. Grogi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang semuanya. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, masih pagi ya? Masih sehat? Oke, lemes ya. Antusiasnya kemana ini? Saya selalu melakukan
Semoga semua yang ada di sini, di forum ini, dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bersedia hadir di sini dalam acara yang luar biasa ini. Untuk pemirsa di Zoom ini juga selama menyaksikan. Baiklah para hadirin, perkenalkan saya Tom yang insya Allah akan memandu seminar kali ini dari mulai detik ini sampai selesai nanti. Ya, terima kasih kepada panitia sudah memberikan saya kesempatan soal saya bisa berhadapan langsung di tengah-tengah para tokoh-tokoh besar di sini, ya, dalam acara yang luar biasa ini. Saya kira tadi saya sepakat dengan Pak Kapolri kita, Pak Tobi, bahwa ini begitu menarik, begitu seksi sekali, ya, karena kalau kita ngomong soal manusia, itu kalau kata Chris Fatih tak akan oleh waktu. Artinya, apapun kita ngobrolin itu pasti selalu penting dan menarik. Nah, kalau dalam diskursus filosofis, ya, dalam konteks filosofis, suatu ketika harusnya kalau memikirkan sesuatu, kalau memikirkan dan mencari tahu sebenarnya apa sih fungsinya manusia yang sejati itu, yang khas manusia, dia bingung di situ. Tetapi terus makan itu bukan khasnya manusia, karena semua makhluk hidup juga bisa. Bernapas juga, katanya bukan fungsi khasnya manusia, karena semua yang hidup itu secara otomatis pasti bernapas. Jadi apa sebenarnya fungsi yang sejati manusia itu? Nah, kemudian ternyata Aristoteles kemudian sadar bahwa fungsi yang khas manusia yang benar-benar kita dari hidup yang lain dari akalnya. Manusia adalah animal rasional, binatang yang berpikir. Jadi mikirnya ini yang jadi khas kita sebagai manusia, ya. Berpikirnya ini yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi kalau kita manusia berpikir atau nggak mau berpikir, yang tersisa cuma animalnya, bahaya ya. Terus nanti dari perkembangan zaman itu lewat pemikiran kemanusiaan, ya, manusia dari peradaban ke peradaban, itu manusia itu selalu menarik. Dalam diskusi-diskusi hermeneutik misalnya, selain harus mengkaji dan mencari tahu untuk memahami teks, tapi di tangan Dilthey, dia cari apa yang dia kaji, apa yang berusaha dia pahami lebih dari itu. Bagaimana dia berusaha untuk memahami manusia, sehingga kemudian akhirnya manusia itu menjadi dari pemikirannya, menjadi bagian penting dari hermeneutika yang kemudian. Lain halnya misalnya dengan Heidegger. Ya, Heidegger berusaha untuk mengkaji lebih dalam, mempertanyakan yang ada. Karena Heidegger, kalau mau paham tentang yang ada, ya harus paham dulu, ya, tentang siapa yang mempersoalkan ada itu, ya, yakni manusia. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah memahami siapa itu manusia, yang sesuai dengan tema kita hari ini, bahwa kita akan semakin memiliki pemahaman yang mendalam, ya, tentang bagaimana kehidupan yang selanjutnya. Dan hari ini itu adalah kita bahas habis, ya, kita bakal ya, kepada Romanis kami persilahkan. Dengar.
Ya, 3. Terima kasih. Nah, terima kasih. Pertama saya mau terima kasih mengatakan terima kasih. Saya seorang tua, sudah 87. Dan dengan demikian juga misalnya tidak ingat nama, jadi bagi saya selalu sedikit memalukan, tidak bisa menyalami semua orang karena biasanya sudah lupa nama. Saya merasa dihormati, diminta memberi satu kuliah dalam rangka filsafat manusia. Saya milih suatu tema yang bagi saya menarik. Nah, tadi dikatakan Ibn Rushd mengatakan tidak ada pertentangan antara filsafat dan agama. Ini yang menjadi masalah, apakah ada pertentangan antara agama dan ilmu alam. Itu masalah yang cukup serius. Nah, saya akan pertama menjelaskan pandangan yang berasal dari Darwin, yang bisa dikatakan itu umumnya dalam ilmu pengetahuan tidak lagi diragukan, mengenai evolusi, mengenai bahwa manusia juga hasil dari evolusi itu. Kemudian saya mau menjelaskan shock yang dialami Kristianitas dengan ajaran itu, karena kelihatan sangat bertentangan. Saya tidak akan masuk Islam karena saya kurang tahu, tapi Anda bisa sendiri merefleksikannya. Kemudian menjelaskan bagaimana kami, misalnya dalam gereja Katolik, sampai bisa menerima ajaran evolusi, tetapi tetap masih ada masalah yang terbuka. Ya, bagaimana evolusi itu mungkin? Ini akan saya bicara dan saya tidak tahu waktunya, saya coba tidak bicara terlalu lama. Saya paling lambat jam 12 harus meninggalkan UIN, karena jam 2 siang kebetulan saya ada satu ujian yang sudah ditentukan di mana saya harus ikut menguji. Saya mau mulai dengan hukum 3 tahap Auguste Comte. Auguste Comte itu seorang filosof, sosiolog permulaan abad ke-19, merumuskan sesuatu yang dia sebut hukum 3 tahap, yaitu hukum tahap dalam rangka manusia makin mengerti dirinya sendiri, alam, apapun. Dia mengatakan ada 3 tahap. Yang pertama adalah agama dan takhayul. Dia masukkan satu kotak. Yang kedua adalah filsafat. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Tahap yang pertama itu orang mengalami sesuatu, misalnya malapetaka alami, tidak bisa dijelaskan, dikira itu mesti dari dunia gaib, dari kekuatan yang ada di situ. Filsafat, dan dia maksud sebetulnya filsafat Yunani, kemudian menolak itu dan berusaha mengerti bahwa apa yang terjadi adalah akibat hakikat realitas. Para filosof selalu pikir apa hakikat manusia, apa hakikat realitas, dan sebagainya. Tahap ketiga adalah pengamatan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, menurut Comte, agama dan takhayul, tetapi juga filsafat, masa lampau bisa dilupakan. Dan sekarang muncul masa ilmu pengetahuan. Saya masih ingat kutipan, ada buku Dan Brown yang sangat bagus, The Sweet Knowledge Pushes Away Religion.
dia tulis itu di dalam roman ini. Apa benar kita akan melihat pandangan Kant itu seperti dibenarkan oleh Charles Darwin yang menemukan teori evolusi dalam bukunya yang terkenal tahun 1859, The Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favorite Races in the Struggle of Life. Di situ Darwin mengatakan sesuatu yang di dunia barat yang masih Kristiani shock, yaitu dunia Kristiani mengira bahwa dunia itu mungkin berumur 7.000 tahun, diciptakan dalam 6 hari oleh Tuhan. Pada hari ke-6 manusia diciptakan, dan sekarang Darwin mengatakan segala organisme yang hidup di dunia ini adalah hasil suatu perkembangan yang murni alami, hanya berdasarkan kekuatan fisikalis dan kimia. Dia punya 2 alasan, mutasi dan seleksi yang terjadi selama 3,5 miliar tahun, 3,5 ribu juta tahun. Itu banyak sekali. Akhirnya juga berkembang. Macam-macam binatang menyusui, di binatang menyusui ada juga macam-macam bangsa kera. Salah satu cabang akhirnya menjadi manusia. Manusia berasal dari kera. Ada cerita bahwa istri uskup Anglikan di Westminster di Inggris waktu mendengar itu mengatakan tidak mungkin itu. Dan kalau benar manusia berasal dari kera, jangan diumumkan itu. Dia bilang. Jadi merasa heran juga. Pemikiran mengenai berasalnya manusia dalam ilmu pengetahuan sekarang adalah kurang lebih 6 juta tahun yang lalu berkembang dari kera-kera primata itu, termasuk gorila, simpansi, juga orangutan, muncul cabang kera yang namanya homini 4 juta tahun yang lalu muncul Australopithecus yang ada di Afrika dan di Asia. Dari Australopithecus 2,8 juta tahun yang lalu berkembang kera yang namanya Homo habilis. Sudah agak dekat dengan manusia. 1 juta tahun yang lalu Homo erectus sudah jelas manusia. Jadi loncatan antara Homo habilis ke Homo erectus. Dari Homo erectus berasal manusia Neanderthal, Homo denisova, Homo floresiensis yang baru ditemukan 15 tahun yang lalu, manusia kecil yang ada di Flores yang baru punah sekitar 50.000 tahun yang lalu, dan akhirnya kita yang menamakan diri Homo sapiens. Agak sombong sedikit, Homo sapiens berarti manusia yang bijaksana. Ya semoga. Itulah sekarang harus dikatakan merupakan konsensus ilmu pengetahuan. Jadi ini tidak diragukan bahwa itu terjadi. Dasarnya adalah fosil-fosil. Jadi kerangka-kerangka yang ditemukan. Bagi Kristianitas itu suatu shock yang amat besar. Karena kelihatan bertentangan total
yang ditulis di dalam kitab pertama Perjanjian Lama, itu bagian pertama dari kitab suci Kristiani dan Yahudi, kitab Genesis. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menciptakan alam raya dalam waktu 6 hari. Pertama memisahkan air di atas dan di bawah, gelap, terang, dan seterusnya. Pada hari ke-6 menciptakan manusia. Dan sekarang Darwin mengatakan tidak perlu penciptaan, itu hasil evolusi, dan dia menjelaskannya dengan mengatakan secara alami selalu ada perubahan-perubahan kecil, mutasi kecil. Dari perubahan-perubahan itu yang lebih unggul mempertahankan diri, dengan demikian lama-lama berkembang segala macam jutaan organisme yang ada di bumi ini. Reaksi dalam Kristianitas adalah shock, seperti saya katakan. Apakah sama sekali yang diimani harus dibuang kalau mau mengikuti ilmu pengetahuan, atau harus membuang ilmu pengetahuan? Dari situ muncul yang disebut fundamentalisme. Fundamentalisme itu istilah yang dipakai oleh beberapa gereja Protestan di Amerika, yang mengatakan kami harus ke fundament, ke dasar. Apa fundament? Tentu kitab suci. Nah, mereka mengatakan kalau antara kitab suci dan ilmu pengetahuan ada pertentangan, kami akan memilih kitab suci, karena kitab suci tidak bisa keliru, ilmu pengetahuan bisa keliru. Di Amerika Serikat, di Barat mungkin hanya di Amerika Serikat, masih ada kuat kelompok fundamentalis itu, yang misalnya berulang kali menuntut bahwa di dalam pelajaran hayat di sekolah, selain ajaran evolusi Darwin, juga diajarkan ajaran mengenai penciptaan langsung organisme oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana hal bisa dimengerti. Sementara ini, mainstream Kristiani, Katolik maupun mainstream Protestan, sampai pada suatu pengertian di mana mereka bisa menerima hasil ilmu pengetahuan sekarang. Bagaimana itu mungkin? Itu mulai dengan yang disebut Bible criticism. Bible criticism sebetulnya tidak mengkritik kitab suci, tetapi berusaha mengerti bagaimana dia terjadi. Itu tentu dalam Kristianitas lain daripada dalam Islam. Di situ Bible criticism menghasilkan bahwa sebetulnya dalam kitab suci, kitab Genesis itu tidak boleh dimengerti sebagai buku pelajaran ilmu alam. Sebetulnya juga tidak sebagai buku sejarah, melainkan dalam bahasa pengertian pada saat itu yang tentu tidak tahu apapun tentang evolusi. Mereka mau mengungkapkan beberapa hal yang betul-betul fundamental, yaitu bahwa segala-galanya diciptakan oleh Allah, bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa, bahwa apa yang diciptakan oleh Allah adalah baik, dan bahwa Allah tentu juga bisa menciptakan melalui
evolusi. Jadi misalnya dalam gereja saya, gereja Katolik sekarang, bahkan Paus Paulus kedua mengatakan resmi tidak ada masalah dengan evolusi. Tetapi memang masih ada pertanyaan-pertanyaan, yaitu bagaimana itu bisa terjadi. Bisa saja dari sudut ilmu alam, ya, dari sudut ilmu alam dimengerti bahwa lama-lama terjadi macam-macam organisme. Organisme pertama itu hanya satu sel, kemudian banyak sel biasanya dalam air, dari air mereka kemudian ke daratan, dari daratan berkembang macam-macam. Mungkin yang pertama di daratan itu menurut evolusi semacam kadal. Tentu di situ ada masalah yang saya tidak akan memasuki karena membutuhkan waktu banyak sekali. Darwin mengatakan ada mutasi kecil dan ada seleksi. Mutasi kecil sekarang dibenarkan oleh ilmu pengetahuan. Yang berubah itu selalu adalah unsur-unsur genetik, yaitu DNA. DNA mengalami perubahan dan dengan demikian terjadi variasi-variasi. Itu diobservasikan, itu suatu fakta. Yang sulit diterangkan adalah seleksi. Darwin mengatakan yang perkembangan terjadi lewat langkah sangat kecil. Jadi tidak mengatakan kadal pernah melahirkan burung. Tidak ada itu. Kadal melahirkan burungnya, tidak ada itu. Tapi lama-lama berkembang dan menjadi sayap. Yang sulit dijelaskan itu umpamanya kadal menjadi dalam evolusi menjadi burung. Mesti ada saat di mana kaki depan kadal tidak bisa dipakai untuk jalan maupun untuk misalnya pukul kadal lain, tapi juga belum bisa terbang. Berarti macam itu sebetulnya kurang cocok daripada kadal semula. Dia akan kelihatan kayak kadal yang cacat. Kadal dulu punya 4 kaki, dia hanya punya 2 kaki yang di depan untuk apa itu? Nah, ini masalah serius menurut saya. Teori evolusi seleksi Darwin tidak bisa menjelaskan. Karena seleksi akan hanya mendukung perkembangan dalam suatu kerangka, tapi bukan kerangka-kerangka yang baru. Umpamanya gantikan saja kantor yang belum digital menjadi administrasi digital. Administrasi digital unggul terhadap yang tidak digital. Tapi perubahan 3 bulan semua. Sangat sulit dari sudut seleksi akan dihancurkan kembali kepada manusia. Tadi sudah dikatakan. Dan ini saya mendaftarkan diri pada seorang pemikir Amerika, Thomas Nagel, filosof. Thomas Nagel itu seorang ateis. Jadi kritiknya terhadap Darwin tidak dibuat untuk mengamankan iman kepercayaan Kristiani. Dia mengatakan, there are things where Darwinism is undoubtedly wrong. Mengenai terjadinya hayat dari materi non-hayat itu masih barangkali bisa. Tapi bagaimana muncul kesadaran? Kalau kita potong dahan dari pohon, tidak apa-apa. Kalau kita potong kaki depan anjing, dia merasa sakit. Lah kok ada kesadaran?
itu bukan sesuatu yang pelan-pelan berkembang, lama-lama pohon juga merasa sakit. Tidak, dia tidak merasa sakit. Yang kedua, tentu yang tadi disebut pengertian. Binatang tidak punya nalar. Binatang bisa merasakan misalnya mana jalan yang cepat, mana yang pendek, mana yang panjang, mana yang berbahaya, mana yang tidak, tapi itu perasaan. Contoh kecil sederhana itu. 2 tambah 3 adalah 5. Ya. Tidak mungkin dalam hal ini pakai demokrasi, misalnya beberapa mengatakan 2 tambah 3 adalah 4,5, yang lain mengatakan 5,3, mari kita voting mana yang benar, jadi 4,9. Tidak. Ya memang hanya 5, dan kita tahu kepastian ini. Ini tidak sama dengan perasaan-perasaan. Kita juga punya penilaian estetik. Itu indah, jelek. Kita juga perasaan moral. Perasaan moral banyak sekali bisa dijelaskan, misalnya dengan cara Sigmund Freud, tetapi bahwa misalnya kesadaran yang ada pada setiap orang bahwa perbuatan yang tidak adil itu adalah buruk dan tidak boleh, itu sesuatu yang baru. Apa yang tidak adil tentang itu kita bisa berbeda pendapat banyak sekali, tetapi bahwa ketidakadilan tak pernah bisa dibenarkan. Nah ini ada loncatan dari kera yang tidak bernalar sampai kera manusia, homo habilis manusia yang bisa bernalar. Dari sudut teologis, kera homo habilis itu yang dalam homo habilis itu manusia berkembang. Dia kalau mati, ya habis, selesai. Tapi kita percaya, itu memang kepercayaan, bahwa dalam kematian kita tidak habis. Bagaimana homo habilis kera yang mati mendadak, dalam bahasa saya bisa dikatakan tidak punya jiwa. Tapi yang dalam kematian hidup terus punya jiwa. Dari tidak punya jiwa sampai mempunyai jiwa, itu loncatan. Itu bukan perkembangan kecil-kecil langkah demi langkah. Yang diimajinasikan adalah bahwa hominisasi, jadi proses terjadi manusia, itu terjadi di Afrika. Dalam sebuah populasi homo habilis, populasi yang terisolasi. Maksudnya, misalnya 2000 ekor homo habilis hidup di wilayah yang tidak ada hubungan dengan yang lain. Kalau ada hubungan yang lain, mereka akan campur, tidak mungkin terjadi perubahan. Tetapi di situ, misalnya 1,8 juta tahun yang lalu, input adalah homo habilis yang jelas binatang di dalam populasi ini. Output 1,4 juta tahun yang lalu adalah yang masih kelihatan hampir sama dengan homo habilis, sudah manusia. Jadi sudah bisa bernalar dan juga sudah dalam bahasa kita mempunyai jiwa. Bagaimana itu terjadi? Jadi bayangkan begini, ada 400 juta tahun proses dari input ke output.
Pada permulaan yang terjadi adalah perkembangan otak. Jadi yang paling menentukan adalah otak. Pada saat ada otak yang mencapai kecanggihan tertentu, kecanggihan yang diperlukan untuk memungkinkan dia bernalar, akan terbuka suatu kemampuan baru. Jadi seorang ibu homo habilis melahirkan bayi yang kelihatan persis sama, tetapi yang secara genetik otaknya lebih besar, dan dia itu akan mulai bernalar. Itu akan terjadi di dalam dalam populasi itu di sekian banyak individu. Jadi tidak hanya pada satu orang. Anak yang lahir tentu tidak kelihatan berbeda sama sekali dengan yang lain-lain, apalagi dia tidak sadar. Dia tidak akan bilang kalau udah berumur 15 tahun pada ibu, kamu masih binatang, aku sudah manusia, yang tentu tidak. Itu tidak sadar itu, tetapi lama-lama, makin lama dari individu-individu di dalam populasi ini adalah bisa bernalar, nikah atau perkawin dengan yang bernalar juga. Akhirnya seluruh populasi ini terdiri atas homo habilis yang bernalar. Itu kurang lebih cara ilmu pengetahuan membayangkan situasi ini. Nah, yang menjadi masalah sudah saya sebut tadi, masalah kok ada loncatan itu. Dari tidak bernalar sampai bernalar, meskipun pada permulaan masih sangat sederhana. Tapi ada perbedaan hakiki, bukan perbedaan gradual. Apalagi kalau kita menambah, begitu dia bisa bernalar, dia manusia, dia punya jiwa, dia dipanggil Tuhan, dalam kematiannya itu tidak habis. Bagaimana itu sampai bisa terjadi? Nah, Thomas Nagel sudah mengatakan bahwa proses ini oleh Darwinisme sama sekali tidak bisa dijelaskan. Nagel itu menuntut sesuatu yang dia mengatakan begitu ada kemampuan, misalnya kemampuan otak yang mencukupi, lalu akan suatu realitas baru yang dimungkinkan muncul dan meluas. Pertanyaan itu adalah dari mana realitas baru itu? Dan ini suatu pertanyaan yang sampai sekarang dalam ilmu pengetahuan dihindari karena memang tidak terjawab. Nagel mengatakan pengertian tentang alam raya harus berbeda, harus ada yang dia sebut potensialitas atau inteligia, suatu keterarah. Kita sebetulnya tidak tahu alam raya itu terjadi bagaimana, di Big Bang. Umpamanya, Big Bang itu keluar dari daya cipta Allah. Umpamanya, Allah menciptakan alam raya yang raksasa itu demi untuk manusia. Jadi
Mungkin bagi Allah adanya banyak bintang itu tidak begitu penting. Tapi manusia penting. Bahwa manusia bagi Allah penting itu kita yang percaya tahu dari Allah sendiri. Bahwa kita penting, Allah mencintai kita, mengharapkan kita. Kalau demikian, bisa saja dimengerti bahwa dalam dinamika perkembangan alam raya, dari nanodetik paling pertama dalam Big Bang, sampai kita duduk di ruang ini, ada suatu dinamika penciptaan Allah yang akan membuat alam selalu seakan-akan kebetulan memilih arah yang akan memungkinkan manusia. Jadi sebetulnya teori evolusi itu juga tidak menjelaskan dirinya sendiri. Saya tidak bisa masuk ke dalam masalah evolusi pada umumnya. Terbesar adalah bahwa perkembangan terutama alam raya amat sangat tidak probabel secara matematis. Ketidakprobabilan bahwa alam raya yang kita alami sekarang terjadi sesudah Big Bang adalah, atau keprobabilan adalah 1 antara 10 juta kemungkinan di mana dia tidak berhasil. Kok yang satu itu ketemu. Begitu juga dalam evolusi kemudian banyak sekali perkembangan yang barangkali mungkin tetapi tidak masuk akal. Katakan saja, kalau kita lempar dadu 5 kali berturut-turut mendapat 6, itu saja sudah jarang. Itu sudah 3 kali, itu sudah 256 kali baru akan keluar. Apalagi 1000, apalagi 1.000.000. Mungkin. Probabel, tentu tidak. Kita akan mengira itu pasti ditulis salah. Saya selalu memakai contoh mosaik Garuda. Bayangkan di depan gedung ada mosaik selebar 3 meter Garuda Indonesia. Mosaik terdiri dari batu-batu kecil ya. Itu dikeruk, dimasukkan ke dalam karung diangkat oleh helikopter 50 meter ke atas, karung dibuka, di bawah lagi jatuh persis sebagai Garuda Pancasila. Tentu karena Pancasila itu mungkin, tapi kalau tidak Pancasila itu sangat tidak mungkin. Orang tidak akan percaya bahwa itu kebetulan. Bahwa alam raya itu kebetulan itu sama probabel dengan bahwa batu-batu mosaik itu kalau jatuh lagi dalam bentuk Garuda Pancasila daripada macam-macam campur-campur itu. Jadi dengan percaya pada anan maksud ciptaan Allah, kita juga bisa mengerti bahwa alam raya diciptakan sampai ke arah manusia. Nah, saya tidak akan bicara terlalu lama lagi. Saya masih mau menyentuh pertama pertanyaan mengenai Adam dan Hawa. Itu memang kalau menerima teori ini adalah berbeda. Menurut Kristianitas, Adam dan Hawa diciptakan di dalam Firdaus dan merupakan ciptakan istimewa sesudah berdosa diusir dari Firdaus. Kalau saya tidak salah, menurut Islam Adam dan Hawa diciptakan dalam surga, tapi kemudian diturunkan ke bumi.
pokoknya tidak berasal dari Homo habilis. Tetapi kalau itu memang betul, Adam dan Hawa bukan dua individu tertentu, tetapi terjadi yang disebut poligenisme. Jadi ada macam-macam, banyak kasus di dalam populasi ini di mana orang menjadi manusia, Adam dan Hawa, dan dia menunjukkan yaitu si manusia. Pertanyaan lain yang muncul yang juga tidak bisa saya masuki, tapi sekarang banyak ditanyakan, apakah mungkin ada manusia juga di planet-planet lain di alam raya? Ada dua pendapat ya dalam ilmu pengetahuan. Satu pendapat mengatakan ketidakprobabilan perkembangan alam raya sampai dengan bumi, sampai di bumi dengan kita manusia begitu besar, sehingga meskipun alam raya amat sangat besar, tetap mungkin bahwa itu hanya sekali terjadi. Tapi ada juga mengatakan alam raya itu begitu besar, diperkirakan ada sekurang-kurangnya 1000, itu tidak banyak di kategori alam raya, 1000 planet yang mirip dengan bumi, jadi yang bisa juga mengalami perkembangan yang sama. Dari gereja saya tentu tidak ada pernyataan mengenai hal itu, dan baik juga tidak usah memberi pernyataan mengenai semua hal. Tetapi umumnya kami berpendapat bahwa tidak ada masalah dari sudut iman kepercayaan kalau di planet lain mungkin juga ada manusia. Bagaimana Tuhan menyapa mereka tentu kita tidak tahu, tapi jelas juga bahwa Tuhan akan memberi perhatian. Jadi kemungkinan itu ada. Lantas kalau kita meninggal dunia, bagaimana? Kematian itu saya bandingkan, pernah melihat film Harry Potter. Di situ ada stasiun Paddington. Di stasiun Paddington ada tiang beton yang besar, 2 meter kali 2 meter. Mendadak datang Harry Potter, Hermione, dan temannya lagi. Dengan mantap menghantam tiang itu. Tiang itu gugur, mereka hilang di situ. Orang lain di peron itu heran sekali. Nah, kok tiang besi hilang mereka itu. Dari sudut kita kematian itu seperti ini. Jadi orang yang meninggal dunia pokoknya hilang. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tentu yang tahu Harry Potter tahu bahwa mereka mendarat di peron 9:34, di mana sudah menunggu kereta Hogwarts Express membawa mereka tidak ke surga, tetapi ke Hogwarts Castle, sekolah mereka. Begitu juga, apakah kematian itu habis? Kalau itu di mana baru kebenaran yang sebenarnya akan kelihatan. Itu yang dipercayai. Banyak orang modern tidak bisa percaya itu. Ada sesuatu yang mengherankan saya sekali. Saya dengar dari orang Katolik di Jerman, 65% percaya akan kehidupan sesudah kematian. Nah, yang 35% itu Katolik. Tidak percaya ada kehidupan sesudah kematiannya,
Logikanya di mana? Saya tidak mengerti itu. Kalau orang memang tidak dalam agama, oke. Tetapi kok dalam agama malah mengira ya dalam kematian semuanya habis. Saya tidak tahu apakah gereja Katolik begitu enak sebagai tempat perkumpulan sehingga mereka mau menjadi anggota tapi tidak mengimani apa yang diimani oleh gereja. Saya tidak tahu. Tentu kita tidak bisa membuktikan bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Jadi itu masalah kita percaya. Tapi barangkali bisa dikatakan kepercayaan itu rasional. Ada sesuatu, kalau kita menjadi tua, saya mengalaminya sendiri, ya. Lama-lama semuanya lambat, pengertiannya, ingatannya, sebentar lagi saya harus duduk itu dan berdiri terlalu lama, dan sebagainya, mungkin menjadi pikun, tidak tahu lagi. Identitas kita tentu tidak hilang. Banyak orang yang sampai meninggal, jelas identitasnya. Jadi fisiknya macam-macam hilang. Menjadi kropos, ya, kropos. Karena umurnya. Tapi identitas itu tidak hilang. Berarti bahwa rupa-rupanya dalam diri kita ada sesuatu yang memang oleh proses penuaan tidak digerogoti sama sekali. Cara identitas kita menyatakan diri yang menjadi susah, misalnya matanya udah berhasil, saya sendiri sudah pakai alat pendengaran, tetap masih belum banyak mendengar itu, oke, tapi masih terlihat. Jadi identitas itu bertahan. Tentu juga ada near death experiences. Pengalaman, hanya 5% manusia mengalami itu. Misalnya orang yang dioperasi, operasi berat, dan dia dokter mengira sekarang ada bahaya dia mati. Ada kasus dilaporkan di mana orang mengalami diri naik ke atas, melihat dirinya di bawah sama dokter-dokter, dan dia melihat suatu gang atau terowongan yang menarik, di mana dia merasa aman, tapi tidak diizinkan terus, lalu dia kembali. Tidak membuktikan sesuatu karena mereka belum mati. Tapi mungkin juga membuktikan sesuatu, memperlihatkan sesuatu. Jadi kepercayaan kita bahwa dalam kematian tidak semuanya habis, itu secara ilmiah jelas tidak terbantah, juga secara ilmiah tentu tidak bisa dibuktikan, tetapi ada tanda-tanda bahwa kok mengherankan andai kata tidak ada alam di seberang. Jadi yang berakhir adalah alam dalam waktu dan tempat di sini. Kalau tiang di stasiun Paddington itu didobrak dalam kematian, barangkali kita melihat bagaimana realitas yang sebenarnya itu tentu hanya dalam berhadapan dengan Tuhan. Teman-teman saya sekarang berhenti, karena saya sudah capek, dan nanti untuk terima kasih. Saya absolutely amazing penjelasannya. Tadi kita sama-sama mendengarkan penjelasan sekali dari perbincangan problem yang tentang sesuai dari maksud ya dalam kitab sucinya misalnya
juga menjelaskan dan membuktikan ini di beberapa bagian. Ini langsung saja ingin bertanya Terima kasih kepada moderator dan juga kepada Romo Frans atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa dan istimewa bagi saya untuk mendapatkan sebuah materi yang benar-benar luar biasa ini. Perkenalkan, terlebih dahulu memperkenalkan nama saya Andi Alfian, berasal dari STAI Sadra, jurusan Ilmu Tafsir Al-Quran semester 2. Jadi pertanyaan saya terkait dengan teori evolusi Darwin, manusia berasal dari kera dan berakhir pada kematian, itu apakah kemampuan manusia untuk merasakan empati, memiliki rasa ingin tahu, dan memberikan makna pada kehidupan, memiliki empiris moral dan spesifik? Memiliki apa? Oke. Apakah kemampuan manusia untuk merasakan empati, memiliki rasa ingin tahu, dan memberikan makna kepada kehidupan yang spesifik? Yang Spesifik. spesifik. Oke, terima kasih. Untuk empati, kata-kata dan simpati, kita lihat juga pada binatang. Misalnya kucing bisa sangat simpati dengan kita, itu bisa merasa aman dengan kita. Empati itu tentu lebih baik, lebih banyak. Empati itu kalau kita tidak hanya merasa positif terhadap orang lain, tetapi ikut merasakan apa yang dia rasakan. Jadi malah empati tidak harus bersama dengan simpati. Tapi empati adalah kemampuan untuk ikut merasakan yang ada pada orang lain. Menurut saya ini sesuatu yang khas bagi manusia. Katakan saja kita bisa punya empati dengan orang yang menderita. Dan kita melihat juga binatang bisa melihat bahwa orang yang dia sayangi merasa tidak oke, tetapi tidak akan mengerti. Dari empati itu khas manusia. Ya, baik. Itu yang menjelaskannya. Kemudian ini bisa dikatakan mungkin ada. Ya, boleh. Silakan. Assalamualaikum. Terima kasih Romo Magnis, terima kasih juga Pak Muhammad Imam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asidik dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Izin bertanya ya, di masa kita saat ini sains menghegemoni semua hal gitu, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya dijawab oleh agama dan filsafat itu kemudian terbantahkan dengan sendirinya gitu oleh adanya ya sains tadi gitu. Dan bagi saya agama tidak bisa menjelaskan sesuatu serba lengkap. Misal kalau kita misalkan menjadikan wahyu ilahi atau kata kitab suci untuk kita pakai sebagai sumber satu-satunya pengetahuan kita nggak bakal bisa memahami dunia saat ini gitu.
kitab suci sejauh ia relevan adalah untuk di masa ketika kitab suci itu turun. Dan sedangkan saat ini kitab suci yang kita punya itu harus kita interpretasikan lagi lebih lanjut. Adapun bagaimana ilmu-ilmu yang saat ini kita miliki itu selalu diberikan justifikasi maupun pembenaran ataupun mendamaikan teori-teori atau dalil-dalil agama gitu. Dan bagi saya pun demikian ya. Evolusi ini bukan titik akhir mengenai penjelasan manusia ada gitu atau bagaimana Homo sapiens itu terbentuk. Selalu ada teori lagi untuk membantah teori yang sebelumnya ada gitu. Bagi saya tidak masalah sekalipun teori evolusi itu benar, sekalipun enggak, karena kita orang beragama. Kita percaya pada katakanlah wahyu ilahi. Lalu bagaimana mengapa sih teori evolusi ini ditolak? Dalam agama, hal yang paling fundamental, hal yang paling inti adalah adanya roh dan jiwa bagi manusia. Dan jika evolusi ini dianggap sebagai benar, maka roh ini nggak bakal dianggap ada. Dan terakhir, manusia bisa berevolusi sampai sedemikian rupa sampai saat ini, memiliki nalar, memiliki intelektualitas, emosi dan lain sebagainya. Supaya kita mengenal bahasa. Sebelumnya kan kita berpikir tanpa bisa gitu. Itu yang membedakan kita dengan hewan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Tentu saja agama tidak menjelaskan dan juga tidak mengklaim menjelaskan segala apa. Untuk apa manusia diberi nalar kalau tidak untuk mulai meneliti di mana ia hidup, bagaimana ia hidup, bagaimana macam-macam hukum alam berjalan. Yang menurut saya kita dapat dalam agama dan dalam wahyu adalah apa yang menjadi panggilan manusia yang ada di dunia ini. Terutama tentu saja bahwa manusia dalam ciptaan dari kasih ilahi. Ini sesuatu yang oleh ilmu alam, ilmu pengetahuan, teologi, atau sebagainya tentu tidak pernah bisa diketahui. Beda sekali kita ini dilempar kebetulan ke dalam kehidupan daripada kalau kita boleh percaya bahwa kita masing-masing yang duduk di sini, masing-masing di mana-mana secara pribadi dipilih, diciptakan oleh Tuhan dan dipanggil untuk dapat bahagia dengan Tuhan. Jadi ini yang kita dapat dari wahyu. Dan tentu yang penting adalah bahwa kita dengan pembawaan diri membuat kepercayaan itu kredibel. Kalau kita ini saling benci, saling berkelahi, saling membunuh, sulit orang akan percaya bahwa kita ini hasil kasih ilahi. Kalau orang mengalami dalam diri kita suatu kebaikan, suatu empati, suatu penerimaan, dia mungkin akan percaya juga. Barangkali dengan dunia yang kelihatan, belum segala-galanya dikatakan. Itu dia mengenai yang pertama. Mengenai kitab suci. Kitab suci sendiri tentu tidak berkembang. Di situ juga tentu ada perbedaan antara paham kitab suci dalam Islam, Quran, dan paham dalam Kristianitas. Masih ada perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi yang jelas, kita manusia sendiri harus belajar lama-lama mengerti kitab suci. Kitab suci itu ditulis dalam suatu bahasa.
dan bahasa itu dikuasai oleh yang membaca kitab suci itu, dan karena itu kitab suci otomatis juga diinterpretasi, dijelaskan sesuai dengan menjadi pandangan kita pada saat kita membacanya. Pada saat cakrawala pengertian kita berkembang, kita akan menemukan hal-hal yang dulu belum disadari. Di dalam kitab suci kita tidak mengubah kitab suci, kita memperdalam pengertian, kita mungkin juga akan melihat bahwa beberapa kesimpulan yang ditarik dari kitab suci itu salah. Saya boleh contoh dari tempat dari Katolik yang saya amat sangat penting. Dulu Katolik selalu percaya bahwa untuk masuk surga orang harus dibaptis. Tetapi dalam 300 tahun terakhir itu mulai diragukan. Karena terlalu banyak ketemu orang baik yang sama sekali di luar Kristianitas dan tidak bisa dibayangkan bahwa mereka tidak bisa masuk surga hanya karena dibaptis. Punya alasan apa mereka untuk mau dibaptis? Kalau ada orang lain omong kamu sebaiknya dibaptis supaya masuk surga, ya Pak. Dan itu. Nah, dalam Konsili Vatikan kedua di mana para pimpinan gereja 3.000 orang ketemu 60 tahun yang lalu, gereja akhirnya mengatakan keselamatan, maksudnya surga, diciptakan untuk semua manusia, tidak hanya yang dibaptis. Bahkan kalau orang tanpa kesalahan tidak bisa percaya pada Tuhan tetapi hidup menurut suara hati, dia pun tidak akan ditolak. Itu suatu perkembangan. Kitab suci tidak berubah, tapi pengertian terhadap kitab suci berubah. Jadi kita tentu akan menginterpretasikan kitab suci dari pertanyaan-pertanyaan kita, tidak mengubah kitab suci, tetapi mungkin memperdalam. Lalu mengenai yang ketiga, ya, evolusi apakah bisa menghasilkan roh dan jiwa? Itu yang mau saya katakan, itu sebetulnya secara filosofis Anda bisa dimengerti andai kata potensialitas atau kemungkinan kemampuan untuk bernalar itu sudah tersedia dalam ciptaan. Pertanyaan, kalau ciptaan dimengerti murni secara fisikalis kimia, tidak mungkin dijelaskan dari mana kemungkinan itu. Tetapi kalau evolusi adalah cara Allah menciptakan, Allah tentu bisa menciptakan alam raya yang berkembang. Untuk mengerti hukum alam raya tidak perlu pikir Allah. Tapi untuk mengerti asal usulnya, nah tentu dia akan memberikan, Tuhan akan memberikan dinamika sehingga pada saat syarat-syarat fisiologi, misalnya syarat-syarat dalam otak, secara neurofisiologi tersedia yang memungkinkan sesuatu yang baru, yaitu pemikiran, kemampuan yang menjadi tujuan oleh Tuhan itu akan mencuat terjadi. Jadi menurut saya evolusi manusia merupakan petunjuk bahwa evolusi itu dijiwai oleh kehendak penciptaan Allah yang mau bahwa manusia itu terwujud, itu
13 miliar tahun, no problem untuk Allah, no problem bagi kita ya. Tetapi jadi menurut saya ini bukan tidak bertentangan dengan Tuhan, tapi menjadi lebih jelas kalau ada Tuhan. Terima kasih Romo. Yang pertama saya mengucapkan komitmen dari proyek banyak sekali. Sibuk sekali ya, dan memang harus berkegiatan. Kalau semuanya saya sudah ingin ini pastinya di sini masih banyak sekali orang berkaitan di foto ya, pasti sekali. Ini kita berharap lagi akan ada sekarang berikutnya dan menghadirkan kembali di sini. Dengan manusia perhatikan yang ada di dalamnya, kita di dalam bingkai filosofis ya, agama dan ilmu pengetahuan. Terima kasih sekali lagi terima kasih kemudian ternyata juga di sini banyak juga yang hadir selain dari Pak Surudin ya, dari kampus-kampus lain. Terima kasih sudah hadir meramaikan acara ini, ada dari SAI Sandra, tentu saja dari Fakultas Surudin sendiri. Manusia asalnya dari tanah, makan dari hasil tanah juga. Di atas tanah dan akan kembali ke tanah. Kenapa masih bersifat langit? Hamka. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tambah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri dan moderator. Apa yang disampaikan dapat dan bermanfaat dan menambah untuk kita semua. Tim udah pada panas. Nanti nggak bisa kalau udah disudah ya teman-teman ya. Hadir atau ini Bali Baik, ini adalah penampilan spesial tambahan dari mahasiswa semester 6 kepada kita. Request dari Bapak dosen penampilan untuk menghibur kita semua agar suasana cair dan tidak tegang. Terima kasih.
Thank you.